Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Kali ini saya ada di pengolahan makanan yang favorit buat masyarakat Indonesia, yaitu tahu. Di sini diolah tahu menjadi kudapan yang sangat digemari, yaitu tahu jeletot Taisi. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan pendiri sekaligus ownernya, seperti apa beliau memperjuangkan tahu ini dari tahun 2012. Nah, seperti apa kisah dan ceritanya? Ikuti terus videonya ini sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe sekarang juga, agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Ikuti terus videonya. Halo, selamat pagi. Nama saya Rosi Pakpahan. Saya adalah owner dari Tahu Taisi. Nah, usaha saya adalah gorengan, yang dimana gorengan ini saya modifikasi. Saya jadikan untuk cemilan kekinian yang tidak hanya gorengan biasa. Nah, usaha saya kami bangun di tahun 2012. Di tanggal 29 Februari 2012, tepatnya di teras rumah yang hanya sepetak 3x3. Untuk awalnya kami memulai usaha ini nggak langsung banyak seperti sekarang. Nah, itu kita memang awalnya faktor kepepet, Pak. Faktor kepepet yang dimana kita tadinya sebelum usaha gorengan ini kami sudah memulai usaha-usaha yang lain, dan itu semuanya sukses, tapi suksesnya sukses bangkrut. Nah, ya, kalau usahanya yang pertama kami sudah pernah coba yang namanya jualan ATK, tapi kan nggak semua orang beli ATK, alat tulis, buku, tidak harus setiap hari mereka menggunakannya. Terus yang kedua itu kami sudah coba juga yang namanya jualan yang kalau zaman dulu, zaman 2005 itu voucher handphone. Voucher handphone pun kami coba, ternyata nggak menghasilkan menjadi kami sebagai pengusaha, ternyata jadi bangkrut juga. Kenapa? Karena kami sudah pernah ketipu di situ. Dengan faktor kena tipu, dulu masih gesek-gesek ya kan? Gesek-gesek handphone untuk isi pulsa. Nah, sekarang udah nggak ada lagi, dan ternyata kita suksesnya sukses bangkrut. Seperti itu. Terus yang ketiga kami juga pernah nyoba yang namanya jualan sepatu di Blok M. Dulu kalau sampai sekarang juga masih ada itu Blok M, yang namanya tempat jualan sepatu itu di emperan terminal Blok M. Itulah yang kami pernah lakukan, dan ternyata itu juga tidak menjadikan kami sebagai pengusaha yang sukses, tapi pengusaha suksesnya sukses bangkrut juga kembali. Terus kami juga pernah nyoba yang namanya ngambil bisnis yang franchise yang sudah ada sistemnya juga, ternyata tidak membuahkan hasil, di mana kami mencoba untuk melakukan hal seperti itu yang tadinya kami pikir sudah aman dan bisa menghasilkan income yang bagus selama bertahun-tahun. Ternyata tidak juga. Karena apa? Bahan baku yang kami pakai, kami harus cari kemana-mana, dan itu tidak bisa menghasilkan hasil yang baik, karena tidak kita produksi sendiri. Dulu masih yang namanya jamur kriuk, jamur crispy itu loh, Pak. Jadi kalau misalkan kita kita usahakan seperti itu, ternyata ya kami cari-cari jamurnya itu tidak bisa ada terus gitu loh. Nah, di satu sisi ya kami harus memutar otak bagaimana caranya supaya kami masih bisa makan, masih bisa produksi untuk menghidupkan. Dulu karyawan saya ada tiga orang, yang dimana mereka membantu saya di teras rumah, dan sampai sekarang
puji syukurnya orangnya masih ada di sini tiga-tiganya, dan itu sangat membuat kami juga percaya diri dan tambah pede bahwa usaha yang kami ambil, kami harus memutar balikan kita punya produk usaha yang harus kita bisa jalankan ke depan. Bagaimana caranya supaya usaha kita itu masih bisa disukai sama orang. Singkat cerita, kami usaha cari-cari yang namanya usaha gorengan. Nah, karena di Indonesia itu kan paling suka yang namanya gorengan. Apapun jenis gorengannya pasti dimakan sama orang Indonesia. Apapun jenisnya pasti dicari sama orang. Kapanpun itu pasti dicari sama orang. Kami putuskan, saya dengan suami bersama dengan tim 3 orang, kita coba merilis yang namanya tahu jelto taisi. Nah, itu awal nama kami yang kami buat dari 2012. Dan ternyata singkat perkembangan waktu itu sangat menjanjikan, karena tahap pertama itu memang tidak langsung bagus seperti sekarang ini. Orang pasti ngeliat kami udah besar, ternyata itu penuh dengan prosesnya itu saya tiap hari, saya juga yang belanja, saya juga yang produksi, saya juga yang ngupas-ngupasin cabe, saya juga yang harus cari tahu di mana-mana bersama dengan suami. Ternyata setelah kami jadikan tahu gorengan, itu tidak langsung menjadi banyak. Ternyata itu saya setiap hari Senin sampai Jumat, karena saya sekarang ibu rumah tangga yang tadinya saya bekerja di kantoran, saya pensiun dini, saya fokus untuk usaha ini dan saya hanya untuk mengurus anak-anak, di mana Senin sampai Jumat saya tugasnya hanya mengantarkan produk tahu saya ke ibu-ibu yang ada di sekolahan. Itu yang saya lakukan sampai mereka bilang, "Mama ini pedas banget, nggak enak. Mama ini keras banget, nggak enak. Mama ini asin banget, nggak enak." Sampai setiap hari, sampai itu mama-mama dan orang tua murid yang menunggu anaknya sekolah, saya setiap hari saya antar, saya cekokin itu, saya sampai bilang, "Nggak bosen-bosen ya bawa tahu, padahal tahunya nggak enak sebenarnya." Terus saya bilang, "Enggak, udah coba dulu." Saya curi coba. Singkat cerita itu prosesnya selama 3 bulan. Saya cekokin, saya kasih gratis semuanya. Dan itu tanpa biaya, mereka harus bayar gorengan saya. Dan saya bawa setiap hari. Suatu saat ada beberapa orang tua yang bilang, "Mah, tahunya enak. Mah, kriuknya pas. Mah, tahunya ada pedas-pedas manisnya." Nah, dari situlah kita berusaha untuk membuka 1 outlet tahu taisi. Pertama kali di tanggal 29 Februari di 2012. Dari situlah kami mencoba, tapi begitu kami memulai bisnis ini pun kami bingung, nggak punya modal. Di modal inilah, ya kalau di modalnya sebenarnya ya karena saya tadinya mantan usaha dari BUMN, perusahaan BUMN. Jadi saya ada bos yang dimana bos saya membantu saya. Kalau kita udah pernah sebelum ke bos saya itu kami mencoba untuk membawa itu, kami sekolahkanlah dulu sertifikat motor saya, Pak. Jadi motor saya itu kalau dulu kan Suprapit apa sih harganya, kita cari di leasing ternyata cuma 3 juta. Aduh, 3 juta dapat apa ya, saya bilang. 3 juta nggak dapat apa-apa nih, nggak bisa untuk bisnis sih, saya bilang. Akhirnya saya memberanikan diri untuk bertemu dengan bos saya, mantan bos saya ini, untuk bisa dibantu bagaimana caranya supaya saya bisa melanjutkan usaha saya ini dengan bisnis baru saya ini bersama dengan modal itu. Dan bersyukurnya dari modal hanya dengan 10 juta itulah kami bisa memulai usaha dengan 1 gerobak. Dari modal 10 juta ini kami belikan bikin gerobak, perlengkapan masaknya,
beli bahan baku, sama semua perlengkapan lengkap siap jualan. Dengan modal 10 juta itulah kami bisa memulai bisnis dengan 1 gerobak. Tapi dengan cara begitu belum tentu enak, Pak. Jadi kami juga harus, benar-benar bisa orang dibilangnya benar-benar berani gitu loh. Padahal nggak punya pengalaman di situ, tapi sudah buka dengan modal yang pas-pasan, yang cuman modal 10 juta ini kami gunakan sebaik-baiknya. Kami ini kan ternyata itu juga tidak membuahkan hasil yang bagus, karena begitu kami buka 1 gerobak, itu gerobaknya nggak langsung melejit penjualannya. Awalnya cuman laku sekitar 25 biji, 25 pieces tahu. Itu hampir kami lakukan berbulan-bulan, dan akhirnya sedih juga sih, Pak. Jadi kalau dibilang kami punya 1 itu, awalnya kami pikir, jualan gorengan pasti habis, jualan gorengan pasti laku gitu kan. Dengan bahan baku yang udah kami lakukan dengan yang bagus, baik, dan kualitasnya juga oke, ya kan. Semuanya udah kita bikin halal. Ternyata singkat cerita, yang kami siapkan dengan 200 pieces aja itu lakunya cuma 25 pieces 1 hari. Akhirnya sisanya kami harus kasih ke tukang parkir, ke orang sekitar dan tetangga. Itu kami lakukan berbulan-bulan. Tapi itu pun kami tidak langsung patah semangat. Kami terus berusaha, mencoba, dan terus suami pun membikin rebranding, pokoknya bikin eye catching untuk orang-orang bisa kenal yang namanya tahu Taisi. Itu adalah gorengan tahu yang enak dan kekinian yang bisa dimakan oleh siapa saja. Itulah yang kami targetkan, bagaimana caranya dengan harga murah tapi tidak terlalu murah banget, tapi harganya bisa orang semua kalangan bisa makan. Singkat cerita, dengan berhari-hari kita coba dengan penjualan dengan 25 per hari, sisanya kami kasih ke tetangga tanpa harus bayar segala macam, sampai mereka bilang, kalian itu jualan atau enggak sih gitu loh, kok banyakan yang dibalikin ke rumah ketimbang hasilnya gitu loh. Tapi dengan begitulah kami berpikir bahwa daripada kebuang, kita juga siapa tahu kita juga dengan bisa saling memberi, tidak mubazir juga ke diri sendiri, tapi kita bisa didoakan dengan orang. Dengan cara itulah kami bisa dapat berkat dari orang-orang yang kami pernah kasih sampai sekarang. Mereka pun masih mengingat gitu loh, masih mengingatnya setiap apa yang kita inikan, kita kasih. Ibu nanti nggak rugi, ini kamu nggak rugi, ngasih-ngasih terus gitu kan. Tapi ya dengan tekad dan niat sudah, kalau kami nggak laku apa gimana segala macam, sampai orang tua sampai bilang, ngapain sih pensiun, udah jelas-jelas udah enak kalian kerja, udah disekolahkan tinggi-tinggi sampai sarjana, tiba-tiba jadi tukang gorengan. Maksudnya apa? Sampai keluarga pun hopeless ngelihat saya sama suami, karena memang sudah disekolahkan tinggi-tinggi, dengan biaya kuliah juga harus jual sawah kalau suami dulu kan. Kalau saya kan karena memang lahir di Depok, ya kan, lahir orang Depok, karena tinggal juga di Depok, besar di Depok, dan usaha juga di Depok. Inilah yang kita terapkan, ya tetap semangat dan selalu menjadi bisa membantu satu sama lain, seperti itu. Kalau untuk penjualan meningkat dari jumlah 25 sampai 35, 45, 75 sampai mencapai 1.200 per hari kami pernah dapatkan. Itu pun berkat tim yang 3 orang yang membantu kami untuk jualan juga.
itu sekitar 5 bulan itu kami sudah punya 5 booth gerobakan. Jadi dengan modal 10 juta inilah terus kami pakai omsetnya dari yang tadinya cuman penjualan 25, 45, 75 sampai 1.200 per hari, itulah kami omsetnya ini kami limpahkan buat gerobak satu lagi, limpahkan lagi omsetnya bikin gerobak ketiga, terus sampai kelima itulah yang kami terapkan sendiri kalau ternyata bisnis gorengan ini bisa menghasilkan dan bisa menjanjikan omset yang bagus. Itulah yang kami terapkan. Setelah dengan setahun berjalan, kami legalitaskan semua bisnis kami ini, legalitas usaha segala macam kami buat, kami lengkapin dengan prosedur yang sudah memang diharuskan dari dinas Kota Depok untuk lebih ini lagi. Dari situlah kami bisa mulai dengan modal 10 juta ini. Kami bisa mulai untuk membuat bisnis tahu gorengan dari tahu Taisi ini menjadi 5 gerobak. Dari situlah kita bisa memulai awalnya, Pak. Pengembangan bisnis setelah kami mempunyai legalitas usaha, barulah kami bisnis opportunity. Jadi bisnis kemitraannya ini kami bikin untuk sebenarnya bukan dari kami yang kepingin, tapi karena tadinya kan kami punya 5. Dari 5 ini 1 pelanggan kami lah. Semua yang menjadi mitra awal kami itu adalah pelanggan setia pembeli gorengan saya. Dari gorengan inilah, dari yang gorengan pertama, karena brand kami bikin spanduk, banner, semuanya sama dengan yang 5-5-nya ini. Orang berpikiran itu adalah kemitraan atau enggak franchise gitu. Oh, ini franchise-nya ini ya, franchise-nya di sini ya, di sini. Tiba saatnya ada beberapa orang yang datang ke kami, kalau itu pingin mau bisnis, buka usaha bareng sama saya. Terus saya bilang, kalau misalkan mau ikut bisnis ini sebenarnya kami nggak punya impian apa-apa. Pokoknya intinya saya bisa jualan dengan 5 gerobak ini, tapi ya orang senang dengan produk kita gitu loh. Singkat cerita, ya orang-orang yang datang ke kami inilah yang menjadi mitra setia kami sampai sekarang pun masih ada. Seperti itu. Jadi di antara beberapa mitra kami ini yang sampai sekarang pun masih ada, itulah yang membuat kami berkembang seperti itu. Nah, di satu sisi mereka datang untuk minta mohon sama saya, datang, Bu, saya pengen buka usaha kayak ibu ini dong. Saya pengen bisnis usaha tahu juga seperti itu, karena memang boomingnya di 2012 sampai 2013 yang paling melejit sekali. Ya, seiring waktunya berjalan, setelah kami sudah punya di teras rumah kami usahakan, tidak bisa lagi muat rumah saya, Pak. Rumah saya cuma 3x3, Pak. Mungkin ada karyawan saya bilang, rumah kecil, produksi di situ sampai yang tadinya saya cuma punya kompor 3 sampai 12 kompornya, itu pun kami ditempatkan di rumah. Saya pikir udah nggak memadai untuk lokasi rumah kita tempat tinggal bersama dengan produksi. Kasihan juga orang anak-anak yang di rumah nggak bisa nyaman kan untuk beraktivitas segala macam, karena di situ menggoreng, di situ kita mengisi, di situ kita antar produksi, semuanya kita di rumah. Di awal tahun 2012, 2013 itu di rumah. Jadi singkat cerita, karena tidak muat lagi rumah kami sewalah satu tempat. Dan berkembangnya dengan kemitraan kami ini udah mulai menaik, lebih dari 35 mitra yang sudah gabung dengan kami. Kami udah nggak sanggup di rumah, udah nggak cukup. Akhirnya kami tekadkan untuk sewa lokasi untuk di rumah produksi kami, tapi di area Depok juga. Seperti itu. Nah,
Tapi kita pun di situ nggak langsung bisa puas gitu kan. Dengan satu sisi saya juga pernah yang namanya kita juga pernah ketipu, benar pernah. Kita juga harus kita juga pernah merasakan yang namanya cabai 1 kilo itu 100.000, yang dimana sampai detik ini, sampai udah mau ke tahun ke-10, kami ini bahan baku kami tidak pernah ada yang stabil. Jadi tahu, cabai, kol, wortel sampai sekarang harganya selalu naik turun. Tapi dengan begitu kami tidak langsung membuat mitra-mitra kami langsung harganya harus kita sesuaikan dengan bahan baku, tidak seperti itu. Jadi intinya bertambahnya dengan mitra ini pun kami harus berusaha bagaimana caranya untuk bisa produksi terus, bisa membantu orang juga, ya kan, bisa membuat saling sinergia gitu loh, satu sama lain seperti itu. Jadi kalau misalkan memang di tempat kita sewa tempat itu juga nggak memadai, akhirnya saya memberanikan diri sama suami datang ke orang tua untuk meminjam atau memakai tanah lahan mama yang sekarang ini yang ada di Sawangan Depok. Ini punya orang tua. Akhirnya kami putuskan karena di tempat produksi yang kedua tidak memadai lagi, kami fokus untuk kita membangun di tempat ini di Sawangan Depok ini. Produksi di Sawangan Depok itu udah hampir 5 tahunan lah Pak, sekitar 5 tahunan lebih. Saat ini di 2021 outlet kami hari ini sudah ada sekitar 527. Kalau untuk satu outlet kemitraan kami itu 20 juta dan 55 juta. Itu yang kita bikin gerobakan yang 20 juta. Yang premium itu yang biasanya ada di mall-mall atau di food court itu 55 juta. Harga kemitraan kita punya. Di tahun 2021 ini kita sudah, kalau di gerobakan itu sekarang udah yang paket 20 juta udah makin lebih banyak, karena sebelum pandemik hampir balance sama yang premium punya, karena banyak orang yang main ke mall, karena kita bertujuan yang namanya gorengan harus bisa naik kelas, harus bisa lebih lagi ininya grade-nya ketimbang gorengan-gorengan yang di pinggir jalan seperti itu. Jadi kita fokuskan yang namanya tadinya untuk bisa levelnya di atas gerobakan, di atas pinggiran jalan, kita naikkan ke mall. Itu presentasinya memang sebelum COVID masih balance, masih bagus. Tapi karena pandemik saat ini, itu dia sekarang malah lebih tinggi presentasinya gerobakan. Karena saat ini selama pandemik, itulah yang bisa menghidupkan kami dan tim untuk bisa lebih tetap produktif dan tetap bisa produksi di rumah produksi tahu Taisik ini dengan mitra-mitra yang gerobakan di paket 20 juta tadi. Ya, kalau karyawan kami sekarang ada sekitar 40 orang. Semua di sini, semua di pusat. Penyebaran tahu kita yang pasti kita saat ini udah ada di area Jabodetabek. Terus kita juga ada di luar Jabodetabek, tapi memang sekarang masih lebih banyaknya di luar kota juga ada, di Malang kita ada. Terus di Cilegon kita juga ada di luar Jabodetabek ini. Terus di Cirebon,
ini di Bali kita kemarin baru sudah ada beberapa orang yang masih join sama kami, tapi memang tidak seaktif yang di Jabodetabek. Ya kalau pandemik ini sudah berlalu pasti bisa kita ini kan. Siasat dari kita punya sistem kerja untuk karyawan ke mitra itu kita juga dapat panduan juga dari dinas, di mana mereka juga tetap yang pasti protokol kesehatan harus tetap dijaga. Yang kedua kita sistemnya ini by orderan, jadinya mitra kami kan selalu order ke kami itu H-2, jadi disitulah kami harus produksi banyak untuk mitra-mitra yang sudah pesan sama kami di pusat. Di pandemik saat ini, ya saat ini sih memang kalau dibilang presentasinya sangat menurun, benar-benar menurun banget. Yang bisa dibilang tadinya lebih dari 80%, sekarang anjlok, benar-benar anjlok di masa pandemik seperti ini. Tapi ya bersyukurnya kami masih ada tim dan mitra yang di paket 20 juta ini yang digerobakan, itulah yang selalu order ke kami supaya kami bisa produksi terus. Kenapa kami milih tahu? Ya karena mikirnya gini, orang Indonesia suka dengan makanan gorengan. Karena saya sama suami dulu, karena memang orang kantoran, setiap jam 3 sore kami tuh pasti Senin sampai Jumat selalu menyuruh OB untuk beli itu gorengan. Kita kasih 50.000 atau 100.000 untuk bisa makan bareng-bareng di kantor itu, untuk beli, hanya untuk beli gorengan. Jadi saya pikir kayaknya orang butuh makan, yang pasti semua yang disukain, yang mayoritas umat orang-orang kita, khususnya di Indonesia, yang nggak kenal gorengan siapa sih gitu loh, yang nggak suka gorengan siapa sih. Di satu sisi kami sudah survei juga jualan apa ya selanjutnya sampai kayak gitu, karena kita udah coba macam-macam usaha ternyata gagal semua dan itu bangkrut gitu loh. Sampai kami balik lagi ke belakang itu memikirkan nggak bisa bayar utang, sampai dikejar-kejar sama debt collector, itu benar-benar ngeri banget gitu loh. Sampai kami juga bisa dibilang hampir dimusuhin, hampir dimarahin sama keluarga besar. Makanya orang disuruh kerja udah enak-enak, sebulan udah dapat penghasilan malah keluar dari zona aman. Ternyata itu yang kami lakukan, keluar dari zona aman inilah yang bikin saya dan suami makin semangatnya nambah, karena kita kayak ditantang gitu loh, kayak ditantang, bener-bener ditantang banget, bener-bener bertolak belakang dengan keinginan dari orang tua, khususnya keluarga besar. Lu tuh udah gue sekolahin tinggi-tinggi, kenapa lo keluar gitu loh? Lu tuh udah dapet posisi enak, kenapa lo harus keluar? Seperti itu. Nah, kenapa kami pilih gorengan? Ya karena kami berpikir gorengan itu adalah makanan sejuta umat. Gorengan itu pasti disukai kapan saja orang mau. Tidak ada batas musim. Itulah yang kami lakukan. Makanya kami usahakan dan kami bertekad untuk ayo kita jualan gorengan, khususnya di bidang tahu. Yang paling berkesan itu adalah di mana gorengan tahu saya ini adalah mempunyai gorengan yang unik. Kenapa saya bilang unik? Karena awalnya saya harus beli
bahan baku tahu itu ke orang lain. Tapi sekarang seiring waktu berjalan dengan penambahan juga mitra atau mitra maupun reseller kita, kami fokuskan dan itu sangat berkesan buat kami dengan punya tim yang sangat solid. Kami bisa mempunyai pertama pabrik tahu sendiri, itulah yang paling berkesan buat saya. Yang kedua, saya tidak perlu lagi menyewa-nyewa tempat untuk punya usaha bisnis tahu saya, karena saya sudah punya lahan keluarga tanpa harus mengeluarkan biaya banyak. Yang ketiga, produk saya sudah mempunyai legalitas yang lengkap, di mana selalu mempunyai ciri khas. Tahu saya itu dari isiannya punya sendiri, tahu bahan bakunya juga punya sendiri, terus kita semua mulai dari semua bahan baku kita punya itu kita produksi sendiri. Itulah yang paling sangat berkesan buat saya, ditambah dengan tim-tim saya yang membantu usaha kita punya produk tahu Taisi ini selalu terjaga dan punya ciri khas. Ciri khasnya itu ya tidak ada yang bisa mengalahkan tahu Taisi gitu loh. Karena tahu Taisi itu adalah tahu yang punya ciri khas sendiri dari mulai produksi sampai ke konsumen. Itulah yang paling berkesan buat saya. Tipsnya, kalau menurut saya untuk para pengusaha yang baru mau mulai ataupun sedang berjalan ataupun yang sudah punya usaha tiba-tiba mandek atau gimana, ya tipsnya dari saya itu adalah tetap berjuang, tetap berusaha, tetap berproduksi dan berkreasi. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menciptakan usaha yang baru tapi fokus seperti itu, tanpa kenal batas. Karena kalau kita dikasih kesehatan, kita bisa lebih leluasa untuk berproduksi. Tapi jangan pernah jenuh, intinya jangan pernah jenuh untuk berkreasi lah, intinya tipsnya jangan pernah jenuh untuk berkreasi. Fokus, berdoa, itu aja yang harus kita lakukan.